Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Puspawati. Biasa dipanggil Bu Ica. Ibu dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang pada kesempatan kali ini ingin menjadi pengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7. Semoga kalian suka dan mohon kerjasamanya ya. Karena COVID-19 masih melanda Indonesia, khususnya di Jakarta, jadi kita pada kesempatan kali ini tidak bisa bertatap muka secara langsung dan lebih mengenal kalian semua. Ibu harap anak-anak memakluminya ya. Oke, baiklah, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum membahas, jangan lupa yuk kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Khulafaur Rasyidin gabungan dari kata khilafah atau khalifah yang berarti pimpinan, sedangkan Rasyidin itu mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin ialah pimpinan-pimpinan umat Islam dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 4 pemimpin sahabat Nabi SAW yang mempunyai gelar Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, tiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Tapi pada kesempatan kali ini, Ibu Ica akan membahas terlebih dahulu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar sebelum masuk Islam ialah Ka'ab bin Luwai, dan setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberi nama Abdullah. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu adalah gelar beliau dikarenakan nama tersebut mengandung arti, yaitu Abu artinya bapak dan Bakar artinya segera. Beliau bekerja sebagai seorang pedagang di Mekah. Beliau dikenal dengan As-Siddiq yang berarti memiliki arti kebenaran atau membenarkan ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Julukan As-Siddiq itu karena peristiwa Isra Mi'raj yang banyak sekali kaum Quraisy menghina Rasulullah. Bahkan orang yang telah beriman kepada Rasulullah pun goyah hatinya dan menanyakan apakah benar Rasulullah yang melakukan Isra Mi'raj. Tapi lain hal pada Abu Bakar sendiri yang tetap percaya dan membenarkan semua perkataan Rasulullah dan ajaran dari Rasulullah. Karena hal inilah Abu Bakar dikenal As-Siddiq. Inilah ilustrasi ketika beliau membenarkan Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Suatu pagi, Rasulullah SAW memberitahu manusia bahwa beliau semalam telah melaksanakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yakni perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Manusia tidak percaya berita itu. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya yang dikatakan temanmu Muhammad, bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai di sini sebelum subuh?" "Apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu?" "Ya, benar." "Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit, dan aku akan membenarkan dia berita yang lebih aneh dari itu." Selama di Mekah, peranan beliau sangat baik untuk menyebarkan Islam. Beliau juga ikut berdakwah kepada para sahabatnya untuk meyakini kebenaran ajaran agama Islam. Salah satu sahabat Abu Bakar yang memenuhi ajakan beliau ialah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan masih banyak lagi. Beliau juga pernah membebaskan 7 orang budak agar mereka bebas dalam menjalankan syariat Islam. Nah, salah satu budak yang beliau bebasin ialah Bilal bin Rabah yang biasa kita kenal adalah muazin. Beliau juga mengorbankan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Dalam periode Madinah pun Abu Bakar radhiyallahu an ikut andil dalam peperangan serta mendampingi Rasulullah SAW dalam peperang.
Abu Bakar sendiri mempunyai peran yang penting saat dalam perang Badar, yaitu selalu memotivasi semangat untuk semua agar Islam dan pasukan Islam saat berperang agar mencapai kemenangan. Abu Bakar pun seseorang yang bijaksana dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Perang Badar merupakan perang antara pasukan Muslim dan orang-orang kafir Quraisy yang terjadi 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Walaupun pasukan kafir Quraisy begitu banyak hingga 1000 orang dan pasukan Muslim hanya 300 orang, tapi dari kegigihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk terus memotivasi pasukan Islam menjadi hal yang begitu berpengaruh. Karena hal itulah pasukan Muslim mampu menghancurkan lawannya. Begitu pula perang Uhud yang berlangsung pada 3 Hijriah, Abu Bakar tetap tak pernah patah semangat dalam menghadapi medan peperangan. Nah, kali ini Ibu mau membahas awal mula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi seorang khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ada perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengenai pengganti kepemimpinan saat Rasulullah SAW wafat. Saat itu kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, tetapi lain hal pada Abu Bakar yang menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar pun menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad SAW sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun. Sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Namun Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang pantas menjadi seorang khalifah dari kaum Muhajirin. Lalu setelah melalui musyawarah, akhirnya disepakati bahwa Abu Bakarlah yang pantas menjadi seorang khalifah. Setelah semua sepakat, Umar pun membaiat Abu Bakar di depan semua umat Islam lainnya. Dan inilah ilustrasi saat Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai Khalifatur Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah, dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah, sampai aku ambil kewajibannya secara benar insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah, kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka. Dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat, kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku." Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan kebajikan dalam rangka pengembangan Islam. Disinilah prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang turut andil sebagai hasil usaha dan upaya beliau pada pengembangan Islam. Di antaranya ada yang pertama, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang-orang murtad. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan upaya pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga ada memperluas wilayah Islam. Nah, pada saat Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang murtad itu, dikarenakan ketika Rasulullah SAW wafat, dan saat itu banyak bangsa Arab yang murtad. Itu terjadi karena mereka orang-orang yang keluar dari Islam tidak mau mengakui sistem pemerintahan dan tidak mau membayar zakat, dan disitulah muncul nabi-nabi palsu.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyikapinya dalam langkah yang tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintahkan Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan mereka. Dengan izin Allah, pasukan muslim yang mendapat kemenangan dari seluruh perang melawan pemberontakan, baik memerangi nabi palsu dan orang-orang murtad. Dalam perang tersebut, kaum muslimin yang ikut perang banyak yang mati syahid, termasuk para penghafal Al-Quran. Saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan upaya pengumpulan wahyu, yaitu Al-Quran, setelah mendapatkan saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Zaid bin Zarid berkata, suatu ketika Abu Bakar mengirim utusan untuk menemuiku yang memberitahu bahwa Umar telah mendatangiku dan berkata, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran terbunuh dalam perang Yamamah. Aku takut bila pembaca Al-Quran yang terbunuh di semua peperangan, maka banyak ayat Al-Quran yang ikut hilang. Aku mengusulkan agar kamu memerintahkan untuk menghimpun Al-Quran. Aku pun balik bertanya pada Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar menjawab, perbuatan ini baik. Umar terus mengulanginya sampai Allah Subhanahu wa taala membuka dadaku seperti yang telah dilakukan kepada Umar. Akhirnya aku sependapat dengan Umar. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menunjuk Sa'id bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Setelah semuanya terkumpul, mushaf ayat-ayat Al-Quran tersebut disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mushaf pertama itu menjadi pedoman utama pembelajaran Al-Quran bagi seluruh kaum muslimin yang ada di penjuru dunia. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merencanakan penyebaran Islam ke daerah yang lain, yaitu Kekaisaran Persia dan Bizantium, beliau mengirimkan dua panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Mereka mampu menguasai Hijrah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul, Jandal, dan Fars. Peperangan diberhentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq meminta Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Maka dari itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengirimkan beberapa pasukan, yaitu pertama ada pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, yang kedua ada Amru bin As ke Palestina, yang ketiga ada Syurabil bin Hasanah ke Yordania, keempat ada Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hind. Saat itu pasukan Islam berjumlah 18.000, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000. Ketika pasukan Islam mengalami kesulitan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Perjalanan mereka menempuh selama 18 hari. Setelah sampai, pasukan dari Syam langsung bergabung dengan pasukan Muslim. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk, sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Selama peperangan, pasukan Muslim mendengar berita bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah meninggal dunia. Disitulah beliau digantikan dengan Umar bin Khattab. Bersamaan dengan itu, Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Alhamdulillah, peperangan tersebut dimenangkan oleh pasukan Islam serta runtuhnya kekaisaran Bizantium di tanah Arab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu besar dan bermakna untuk kita sebagai penerus umat muslim. Beliau selalu memikirkan upaya untuk bisa mengembangkan Islam dan umat Islam. Apapun yang dikerjakan beliau selalu berhati-hati dan menyikapinya dengan ketegasan. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam setidaknya membaca Al-Quran, karena coba bayangkan betapa susahnya beliau mengumpulkan dari satu persatu, ayat per ayat Al-Quran hanya untuk membagikan kita sebagai penerus beliau. Dan kita pun tidak boleh gegabah dalam menyikapi suatu hal, perlu berhati-hati dengan ketegasan seperti sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itulah pembahasan Ibu mengenai Khulafaur Rasyidin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hari ini kalian memiliki PR dan soalnya akan Ibu perlihatkan setelah ini. Baiklah, terima kasih semuanya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.